Suku Arab Indonesia merupakan warga negara Indonesia yang memiliki keturunan etnis Arab dan etnis pribumi. Mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Sebagian besar keturunan Arab ini mulanya berasal dari daerah Hadramaut, Yaman Selatan. Namun terdapat pula warga keturunan Arab yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika lainnya seperti Mesir, Arab Saudi, serta Sudan atau Maroko dengan jumlah yang lebih sedikit daripada mereka yang berasal dari Hadramaut. Kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia diperkirakan terjadi sejak abad ke-13 dan hampir semuanya adalah pria. Tujuan awal kedatangan mereka yaitu untuk berdagang sekaligus berdakwah. Namun kemudian berangsur-angsur mulai menetap dan berkeluarga dengan masyarakat setempat. Orang Hadrami sebagai sebutan kelompok masyarakat Hadramaut telah dikenal sebagai pedagang dan pelaut. Mirip dengan bangsa Poenisia kuno, namun berasal dari Timur Tengah. Perdagangan dan penjelajahan maritim mereka setidaknya sudah aktif 5 abad sebelum Masehi, namun sempat mengalami kemunduran dan mulai bangkit setelah masuknya agama Islam. Para perantau Hadrami mulai datang secara massal ke Nusantara pada tahun terakhir abad ke-18 Masehi. Tetapi mulai banyak menetap di Pulau Jawa setelah tahun 1820 Masehi dan kolonial mereka di bagian Nusantara Timur baru tiba pada tahun 1870 Masehi. Terdapat 3 kelompok sosial yang ada di Hadramaut kemudian bermigrasi ke Nusantara, yaitu golongan Syait, suku-suku dan golongan menengah. Golongan Syait merupakan keturunan Sayyidina Husain, yaitu cucu Nabi Muhammad. Golongan ini memiliki gelar Habib untuk laki-laki dan Habibah untuk perempuan. Golongan ini merupakan kelompok bangsawan yang sangat dihormati dan sangat berpengaruh karena mereka merupakan keturunan Nabi Muhammad. Golongan suku-suku merupakan golongan bukan keturunan Nabi Muhammad, namun mendapatkan kedudukan yang tinggi atas dasar kemurnian mereka sebagai penduduk asli Hadramaut. Sementara itu, golongan menengah merupakan kelompok penduduk bebas yang berprofesi sebagai pedagang, pengrajin, petani, dan juga pembantu. Orang-orang Arab ini kemudian membentuk koloni di berbagai kota di Indonesia, salah satunya di Batavia dan lebih tepatnya di wilayah Pekojan. Pendatang Hadrami dalam waktu yang singkat dapat mendominasi umat lain yang berasal dari Gujarat, Coromandel, dan Malabar, India. Terlebih ketika adanya transportasi kapal uap dan dibukanya terusan Suez pada 1869 Masehi telah memudahkan proses masuknya kelompok dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu, pada tahun 1844 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mengharuskan adanya kepala koloni yang dinamai Kapten Arab atau Letnan Arab, yaitu seorang kepala koloni yang dipilih oleh bupati dan pengangkatannya dilakukan oleh residen setempat. Kedatangan Hadrami ke wilayah Batavia dilakukan secara bertahap tanpa ada anak dan istri. Hal ini disebabkan letak Kepulauan Nusantara yang begitu jauh dengan daerah asal mereka dan hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dengan menggunakan kapal layar sehingga sangat beresiko bagi istri atau anak-anak jika mereka membawanya. Dulu di Pekojan ini setelah dikuasai atau dimayoritasi oleh orang-orang Arab Yaman, maka kebudayaan Yaman berkembang di sini. Seperti
adanya tadarusan di malam-malam tertentu, di malam ganjil, tadarusan Al-Quran. Dan diadakannya halal bihalal, diadakannya maulidan, diadakannya apalagi korban, diadakannya lagi lebaran anak yatim. Semua hari-hari besar Islam dirayakan di Pekojan. Sehingga orang mengenal Pekojan ini adalah kampung Arab yang dikenal kebudayaan Arabnya. Sehingga mereka diketahui bahwa Pekojan adalah kampung Arab Jakarta pertama. Selama menetap di perantauan, mereka saling berinteraksi dengan penduduk setempat dan tidak jarang pula penduduk setempat yang menikahkan putra-putrinya pada para perantau. Khususnya pedagang Arab yang kaya raya yang memiliki strata sosial tinggi seperti kalangan syahid. Dari pernikahan pasangan campuran ini, lahirlah anak-anak keturunan Arab campuran yang disebut dengan peranakan Arab atau mualad. Proses asimilasi yang dilakukan bangsa Arab dapat dikatakan relatif berhasil. Sejak zaman kolonial, pemisahan dan kategorisasi pada masyarakat Arab nyatanya tidak efektif. Kelompok masyarakat Arab telah banyak berbaur dengan masyarakat, bahkan kampung Arab di banyak kota telah melebur dengan perumahan penduduk asli. Tidak pernah ada satu nation state yang kuat dan bisa memperoleh loyalitas keturunan Arab kecuali pada negara yang dialaminya termasuk Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak tokoh-tokoh keturunan Arab kemudian menjadi pelopor dari gerakan nasional. Kontribusi masyarakat Hadrami dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah air diperlihatkan mulai dari awal abad ke-20 dengan pendirian berbagai institusi pendidikan modern seperti Jami'iyat Khair dan Jami'iyah Al-Islah wal Al-Irsyad atau Al-Irsyad. Selain itu, kemunculan intelektual menjadi penggerak kebangkitan Arab Hadrami di Indonesia. Puncak dari peranan ini adalah Konferensi Keturunan Arab pada 3-5 Oktober 1934 di Semarang yang melahirkan Sumpah Pemuda Arab di Semarang dengan 3 butir pernyataan. 1. Tanah air peranakan atau keturunan Arab adalah Indonesia. 2. Peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri atau mengisolasi diri. 3. Peranakan Arab harus memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang revolusioner bagi bangsa Indonesia. Kalangan Arab Hadrami yang menyetujui gagasan tersebut rata-rata adalah mereka yang memiliki latar belakang non-syait dan syait progresif. Dari peristiwa ini, sekat sosial yang didasarkan pada genealogi Nabi menjadi longgar dan tidak ada, karena peningkatan harkat dan martabat mereka menempatkan dirinya pada posisi yang setara dengan golongan yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Adapun tokoh ternama dalam proses diaspora Arab Indonesia diantaranya adalah Raden Saleh, Habib Abu Bakar bin Ali Shohab, Abdurrahman Baswedan, dan Faraj bin Said. Mari kita kilas materi. Bangsa Hadrami dari Yaman Selatan menjadi populer bersama kelompok masyarakat Timur Tengah lainnya sebagai bangsa Arab Indonesia. Mereka pergi merantau ke Nusantara sejak abad ke-13 Masehi diwakili oleh kaum lelaki dengan tujuan untuk berdagang. Mereka kemudian mendirikan kampung Arab yang diketuai oleh Kapten Arab yang mematuhi regulasi Gubernur Hindia Belanda. Sejak lama bertempat tinggal di Indonesia, mereka kemudian membaur dan mulai menikah dengan masyarakat lokal hingga menghasilkan peranakan Arab atau mualad. Para mualad ini memiliki banyak kontribusi pada proses mencapai kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah membuat Kongres Sumpah Pemuda Arab di Semarang pada 1934.
Kelompok mualad ini juga nyatanya banyak memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan awal Indonesia. Tokoh yang terkenal seperti Abdurrahman Baswedan dan Habib Abu Bakar bin Ali Shahab